back to my YouTube channel Vera Sylvia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dampak COVID-19 bagi usaha, bisnis, atau retail, serta kita akan membahas mengenai usaha atau bisnis retail apa yang sudah mengalami kebangkrutan pada saat masa pandemi ini, dan yang terakhir yaitu solusi apa yang bisa diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha atau retail pada masa pandemi ini. Jadi, sebelum kita memulai pembahasan kita pada video kali ini, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe pada video ini, dan jangan lupa share video ini ke semua sosial media kamu supaya teman-teman kita yang tidak tahu menjadi tahu. Tahun 2020 baru berjalan sekitar 5 bulan, namun goncangan ekonomi terjadi begitu hebatnya. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Hal ini disebabkan oleh adanya COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Lalu, seburuk apakah krisis yang terjadi pada bisnis? Saya akan membahasnya di video kali ini. Semenjak WHO atau World Health Organization mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Nah, hal yang perlu kita ketahui tentu saja adalah seberapa parah dampak krisis pada bisnis di berbagai sektor. Apakah semua sektor bisnis terkena imbas dengan pertumbuhan yang negatif atau sebaliknya? Ada mungkin beberapa sektor yang bahkan malah pertumbuhannya itu menjadi meningkat. Nah, jadi kita akan membahas mengenai dampak COVID-19 bagi usaha atau retail menurut hasil laporan daripada Yelp. Data dampak COVID-19 pada sektor bisnis saya dapatkan dari Yelp Economic Average yang bulan Maret 2020 yang lalu melansir hasil laporan Yelp, yaitu Coronavirus Economic Impact Report. Dalam laporan ini, Yelp mengungkapkan sektor ekonomi mana saja yang terdampak dan sektor ekonomi mana yang malah mendapatkan tren pertumbuhan akibat krisis. Harap dicatat bahwasannya data Yelp ini merupakan data industri di Amerika Serikat dan bukan di Indonesia. Namun, saya merasa naik turun yang terjadi di Amerika Serikat cukup menggambarkan situasi di Indonesia juga. Nah, yang pertama yaitu dampak COVID-19 terhadap bisnis atau retail berdasarkan hasil dari Yelp dari segi sektor yang tampak tumbuh. Nah, perubahan prioritas konsumen tergambar dari data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pembelian konsumen di bisnis hasil agrikultur seperti hasil perkebunan, air konsumsi, toko daging, toko buah, dan sayur. Angka pertumbuhannya bahkan mencapai 430%. Begitupun dengan toko bahan pangan yang meningkat sebesar 200% terhitung sejak awal Maret 2020. Selanjutnya, pertumbuhan juga diikuti oleh jasa kurir antar dan jemput barang yang data menunjukkan pertumbuhan sebesar 95%. Pertumbuhan ini didasari oleh pelarangan aktivitas di luar ruangan oleh pemerintah. Ya, ini seperti kebijakan PSBB misalnya. Menariknya, seiring dengan kebutuhan untuk transaksi jual beli secara online dan perintah untuk tetap bekerja dari rumah, kemudian memberikan dampak pada industri penyedia jasa internet atau ISP dan acara televisi. Peningkatan industri ISP meningkat tajam sebesar 128%, sementara televisi tumbuh sebesar 118%. Namun, krisis COVID-19 tetaplah krisis yang berdampak pada ekonomi. Para konsumen cenderung untuk menahan diri melakukan konsumsi dan memilih untuk memiliki uang secara tunai. Dampaknya adalah peningkatan transaksi terjadi di Pegadaian sebesar 82%. Dari uang yang didapatkan dari Pegadaian tersebut, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan farmasi, yang diharapkan bisa memberikan perlindungan kesehatan di masa krisis virus corona. Perilaku ini terlihat dari peningkatan dari sektor farmasi sebesar 223%. Hal yang paling menarik dari data ini adalah bagaimana Yelp juga menemukan fenomena peningkatan transaksi di dirinya sendiri. Bisa jadi hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian dan tingkat stres yang tinggi mengakibatkan masyarakat menjadi lebih berwaspada dan berhati-hati. Akibatnya, konsumen menjadi ingin melindungi diri dari kemungkinan buruk seperti perampokan dan sengketa. Begitu juga dengan peningkatan aktivitas di penyedia alat berburu dan memancing. Pertumbuhannya mencapai 155%, yang menandakan bahwa konsumen berusaha
untuk bisa tetap bertahan hidup di situasi tersebut, yaitu dengan menemukan makanan dan konsumsi secara mandiri. Nah, jadi itu dia tadi sektor yang tampak tumbuh pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu sektor yang tumbuh negatif pada saat masa pandemi COVID-19. Ada sektor yang tumbuh positif, ada pula sektor yang tumbuh negatif di tengah krisis COVID-19. Melihat data yang dilansir Yelp, mayoritas sektor yang tumbuh negatif adalah sektor-sektor sekunder yang pemenuhannya tidak terlalu penting bagi para konsumen. Contohnya seperti toko-toko gaun pengantin yang menurun hingga 63%. Di situasi krisis seperti ini, tentu sangat sedikit orang yang nekat untuk tetap mengadakan pesta pernikahan. Terlihat pula penurunan transaksi dari sektor barang bekas dan kuno yang mencapai 64%. Ini biasanya seperti kolektor yang membeli barang-barang antik. Nah, pengeluaran konsumen untuk barang-barang hobi tertentu tidak menjadi prioritas di masa pandemi sekarang. Harus menghemat keuangan mungkin. Nah, sementara beberapa sektor mengalami tumbuh negatif dikarenakan adanya pelarangan aktivitas di luar rumah. Misalnya seperti sektor parkir yang negatif sebesar 63%. Kemudian pusat perbelanjaan yang menurun sebesar 58% dan toko-toko pinggir jalan yang turun sebesar 41%. Begitu juga dengan sektor bisnis perawatan dan penitipan anak yang menurun sebesar 41%. Nah, dari laporan Yelp, kita bisa melihat bahwa perubahan perilaku konsumen dapat mengubah wajah ekonomi secara drastis. Menurut pendapat saya, data di Amerika Serikat ini cukup menggambarkan situasi ekonomi di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Nah, sayangnya di Indonesia, saya masih belum menemukan rilis laporan dampak krisis COVID-19 pada perekonomian khususnya. Padahal data seperti ini seharusnya bisa menjadi barometer dan gambaran yang jelas tentang bagaimana sektor ekonomi terdampak pandemi. Dampak COVID-19 ini memang tidak serta-merta membunuh seluruh sektor industri, sebab ternyata ada pula sektor yang tumbuh bahkan berkali-kali lipat akibat melonjaknya permintaan dan kebutuhan konsumen. Nah, kira-kira seperti itulah hasil dari Yelp Coronavirus Economic Impact Report yang bisa saya jabarkan untuk menggambarkan situasi bisnis saat ini. Nah, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu bisnis atau usaha retail yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi COVID-19. Dilansir dari kompastv.com, yang pertama itu Traveloka. Traveloka juga tidak luput terkena imbas dari pandemi virus corona. Perusahaan ini dikabarkan akan memberhentikan sebagian besar stafnya. Melansir Nikkei Asia Review, pandemi ini menurunkan permintaan orang untuk berpergian. Faktor ini menjadi salah satu penyebab dari tindakan yang diputuskan oleh Traveloka. Adapun pemberhentian yang dimaksud akan melibatkan 100 orang atau 10% karyawan di startup ini. Kemudian yang kedua yaitu KFC. Beberapa waktu lalu sebanyak 450 pekerja KFC di Jawa dikabarkan dirumahkan. Mengutip Kontan, 19 April 2020, Direktur Fast Food Indonesia, Justinus Dalimin-Juwono, mengatakan bahwa karyawan yang dirumahkan karena memang gerai-gerainya sedang ditutup dan tidak boleh beroperasi. Pihaknya juga memastikan bahwa karyawan yang dirumahkan hanya bersifat temporer. Ia menjelaskan saat ini total terdapat 100 gerai tidak beroperasi, sementara sisanya tutup sebagian untuk layanan dining. Itu dia tadi contoh usaha retail yang tutup pada masa pandemi COVID-19 ini, hanya 2 toko atau 2 bisnis. Sebenarnya ada beberapa, menurut Kompas TV, ada beberapa toko atau usaha retail yang mengalami kebangkrutan. Tetapi saya memilih 2 toko ini karena saya rasa toko ini adalah salah satu yang cukup terkenal di Indonesia. Dan ini dia materi yang terakhir yang akan kita bahas pada video ini, yaitu mengenai solusi apa yang bisa diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha atau retail pada masa pandemi ini. Ini merupakan pendapat saya ya. Nah, untuk selanjutnya, apa yang bisa dilakukan? Situasi krisis sejatinya tidak dapat menjanjikan apapun. Memang, benar ada peluang di balik krisis. Namun, krisis tetap tidak menjanjikan setiap orang mampu bertahan. Apalagi krisis yang terjadi adalah krisis kesehatan yang taruhannya adalah nyawa. Oleh karena itu, akan lebih baik
dan lebih bijak jika setiap pihak yang terlibat dalam sektor industri maupun pemerintah bisa lebih waspada dan tegas dalam mengambil kebijakan, yaitu dengan memperhatikan kesehatan daripada mengejar peluang bisnis. Jikapun memang ingin mengejar peluang bisnis, sebaiknya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan memang ditujukan untuk membantu masyarakat untuk terus bisa bertahan di tengah terpaan krisis sekarang ini. Nah, krisis COVID-19 bukan hanya tentang krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi. Itu sebabnya krisis ini memberikan dampak pada seluruh sektor hulu dan hilir industri. Konsumen sebagai pihak terakhir yang dilayani oleh industri juga mendapat dampak yang hebat. Selain daya beli yang menurun akibat resesi, pemutusan hubungan kerja, dan pembatasan gerak, konsumen juga mengubah preferensi, keinginan untuk berbelanja dan mengeluarkan uang. Akhirnya, seperti biasa saya menghimbau agar teman-teman sekalian selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak interaksi, jangan keluar rumah bila tidak ada keperluan yang mendesak, perhatikan kebersihan diri, asupan gizi, dan juga istirahat yang cukup. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, dan sampai di sini pertemuan kita mengenai dampak COVID-19 pada bisnis retail. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video.